Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budiman sekalian, sebagai umat yang mengikuti tuntunan Rasulullah, tentunya banyak nilai-nilai fikih yang telah disampaikan oleh Rasulullah untuk senantiasa kita laksanakan. Termasuk diantaranya adalah kewajiban umat muslim terhadap muslim lainnya terkait dengan penyelenggaraan jenazah. Seperti diketahui, praktik penyelenggaraan jenazah saat ini telah diajarkan dalam kurikulum pendidikan Islam baik di madrasah maupun di sekolah umum. Oleh karena itu, seluruh guru pendidikan agama Islam seyogyanya harus bisa menguasai materi dan tata cara penyelenggaraan jenazah secara baik dan benar. Selain untuk kebutuhan pembelajaran di sekolah maupun madrasah, penguasaan penyelenggaraan jenazah bagi guru pendidikan agama Islam juga diharapkan mampu memberikan output dan implikasi positif dalam hal penguatan peran guru pendidikan agama Islam di lingkungan masyarakat. Hal itu menjadi salah satu dasar terlaksananya program pelatihan penyelenggaraan jenazah di kalangan guru pendidikan agama Islam yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bua Lemo, Provinsi Gorontalo. Kegiatan itu mendapat support penuh dari Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia, Kabupaten Bua Lemo. Dalam video kali ini, Tipapalio akan menyajikan rangkuman tata cara penyelenggaraan jenazah yang disampaikan dalam kegiatan pelatihan. Video ini juga dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran untuk materi penyelenggaraan jenazah yang salah satunya diajarkan pada kelas 11 untuk jenjang sekolah menengah atas maupun sederajat. Sahabat budiman, adapun yang bertindak sebagai pemberi materi dalam pelatihan penyelenggaraan jenazah kali ini adalah Ustadz Sudarman Pusi yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Hairati Lamuta, Kabupaten Bua Lemo. Sahabat budiman, penyelenggaraan jenazah merupakan hal yang sangat penting bagi umat Islam, tidak hanya dilaksanakan sebagai sebuah kewajiban, tetapi juga memiliki hikmah. Sebelum kita masuk pada tata cara penyelenggaraan jenazah, ada baiknya kita memperhatikan dulu beberapa hal yang dianjurkan oleh Rasulullah tentang bagaimana kewajiban umat muslim terhadap muslim lainnya yang sedang sakit. Ada beberapa hal yang dianjurkan oleh Rasulullah kepada umat muslim ketika menghadiri atau menjenguk saudara seakidah yang dalam keadaan sakit maupun sekarat. Yang pertama, dianjurkan untuk berkata yang baik-baik dan mendoakan orang sakit. Rasulullah bersabda, diriwayatkan dari Sayyidah Ummu Salamah yang terjemahannya, apabila kalian menjenguk orang sakit atau melayat orang yang meninggal, hendaklah berkata yang baik-baik saja, karena sesungguhnya para malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hal kedua yang dianjurkan oleh Rasulullah saat menjenguk orang sakit adalah membacakan surah Yasin. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Sayyid Al-Khudri yang terjemahannya, Surah Yasin adalah jantung Al-Quran, siapa saja yang membacanya semata-mata karena Allah dan mengharapkan kebahagiaan akhirat, maka dia akan diampuni, maka bacakanlah surah Yasin di samping saudaramu yang sedang sekarat atau yang sudah meninggal. Hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Anjuran ketiga saat menjenguk orang sakit atau sekarat adalah mentalkin atau membimbing orang yang sedang sekarat untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebagaimana sabda Rasulullah, talkinlah saudaramu yang sedang sekarat untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hal mentalkin, sebaiknya cukup diamanahkan kepada satu orang saja. Tidak perlu beramai-ramai untuk mentalkin, dan alangkah baiknya orang yang mentalkin tersebut adalah orang yang syoleh dan orang yang punya hubungan kasih sayang dengan orang yang sekarat. Sahabat budiman, selanjutnya Rasulullah juga memberikan beberapa anjuran terhadap muslim apabila menjumpai atau menjenguk orang yang baru saja meninggal dunia. Anjuran pertama adalah segera memejamkan mata si mayit atau jenazah apabila setelah meninggal, matanya masih dalam keadaan terbuka.
Adapun lafaz yang diucapkan saat memejamkan mata jenazah adalah Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Anjuran kedua, hal-hal yang perlu segera dilakukan terhadap seorang jenazah adalah segera mengatupkan mulutnya apabila setelah meninggal, jenazah tersebut mulutnya masih menganga. Dan anjuran ketiga adalah menutup seluruh tubuhnya dengan kain karena aurat jenazah wajib ditutupi sebagaimana kewajibannya sewaktu masih hidup. Sahabat budiman sekalian, selanjutnya tibalah kita pada pembahasan tentang proses pengurusan jenazah. Namun, sebelum kita membahas tahap-tahap pengurusan jenazah, mari kita perjelas dulu beberapa hal yang berhubungan dengan pengertian dan hukum yang berkaitan dengan pengurusan jenazah. Dalam pengertiannya secara bahasa, jenazah atau mayit merupakan istilah dalam bahasa Arab yang berarti tubuh atau jasad manusia yang sudah meninggal. Kewajiban untuk mengurus jenazah adalah hal yang sangat dianjurkan untuk disegerakan dan tidak boleh ditunda tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Mengurus jenazah hukumnya adalah fardu kifayah atau menjadi sebuah kewajiban sosial. Pemahamannya adalah jika di suatu wilayah ada seorang muslim yang meninggal, maka menjadi kewajiban bagi seluruh umat Islam yang ada di wilayah tersebut untuk mengurus jenazahnya. Dan jika ada sebagian telah mewakili melakukan pengurusan jenazah, maka gugurlah kewajiban dari semua umat Islam di wilayah itu. Akan tetapi, jika tidak ada seorang pun dari umat Islam yang melakukan pengurusan jenazah, maka seluruh umat Islam yang ada di wilayah tersebut akan mendapatkan dosa. Adapun kewajiban dalam pengurusan jenazah seorang muslim berdasarkan syariat Islam diurutkan dalam 4 perkara. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensalatkan, dan yang keempat menguburkan jenazah seorang muslim di pekuburan muslim. Memandikan jenazah berarti membersihkan dan mensucikan jenazah tersebut dari berbagai kotoran maupun najis yang melekat di tubuhnya dengan menggunakan air. Dalam hal memandikan jenazah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat itu meliputi jenazah yang dimandikan dan orang yang memandikan jenazah. Adapun syarat jenazah yang boleh dimandikan, yang pertama jenazah tersebut merupakan jenazah seorang muslim. Yang kedua, jasad beserta anggota tubuh jenazah masih lengkap. Yang ketiga, jenazah yang dimandikan bukan jenazah orang yang gugur syahid saat berperang fisabilillah, karena jenazah seorang muslim yang gugur syahid dinyatakan dalam keadaan suci dan tidak wajib untuk dimandikan. Dan syarat keempat, jenazah yang dimandikan bukanlah jenazah bayi yang meninggal di dalam kandungan. Selanjutnya, syarat-syarat bagi orang yang memandikan jenazah meliputi: yang pertama, jenazah laki-laki harus dimandikan oleh laki-laki, begitupun sebaliknya jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali jika sebelumnya terdapat hubungan mahram antara jenazah dan orang yang memandikan, seperti suami atau istri, orang tua, anak, atau saudara. Yang kedua, yang perlu diperhatikan adalah jika terdapat jenazah laki-laki di tengah-tengah perempuan, atau sebaliknya jika terdapat jenazah perempuan di tengah-tengah laki-laki, dan tidak ada suami atau istri maupun mahramnya, maka jenazah tersebut tidak perlu dimandikan, tetapi cukup ditayamumkan. Hal ketiga berkaitan dengan orang yang memandikan jenazah, diutamakan yang akan memandikan jenazah adalah kerabat dekat dari jenazah tersebut. Dan hal keempat adalah orang yang memandikan jenazah sebaiknya adalah orang yang benar-benar amanah. Dalam hal ini, bisa saja jenazah yang dimandikan memiliki cacat ataupun kekurangan di dalam fisiknya yang tidak diketahui oleh orang lain. Hal itu menjadi tanggung jawab dari orang yang memandikan untuk tetap menyimpan kekurangan ataupun aib dari jenazah tersebut dan tidak menceritakannya kepada siapapun. Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam memandikan jenazah adalah tempat untuk memandikan. Tempat memandikan jenazah harus memenuhi syarat. Yang pertama, tertutup dan tersembunyi dari penglihatan banyak orang, dan yang kedua, tidak boleh ada orang yang bebas keluar masuk kecuali yang bertugas.
Dan perkara keempat dalam kaitan memandikan jenazah adalah adab-adab yang mesti diperhatikan saat memandikan jenazah. Yang pertama disunnahkan untuk menyegerakan proses memandikan jenazah apabila telah jelas kematiannya. Yang kedua, memandikan jenazah bertujuan untuk memastikan kebersihan jasad dari jenazah itu. Yang ketiga, jenazah harus tertutup seluruh anggota tubuhnya saat dimandikan. Yang keempat, yang diwajibkan dalam perkara memandikan jenazah adalah 1 kali saja. Hal itu jika sudah dianggap cukup untuk membersihkan seluruh tubuhnya, namun jika hal itu belum cukup, maka disunnahkan untuk diulangi sampai beberapa kali dalam hitungan ganjil seperti 3 kali, 5 kali, 7 kali, dan seterusnya. Hal kelima, disunnahkan memandikan jenazah dengan menggunakan air dingin. Yang keenam, dianjurkan juga untuk memandikan jenazah menggunakan air sabun, daun bidara, kapur baru, serta wewangian. Yang ketujuh, saat mengguyurkan air, disunahkan untuk mendahulukan bagian tubuh jenazah yang sebelah kanan. Kedelapan, saat memandikan jenazah, sedapat mungkin untuk tidak melihat aurat jenazah. Kesembilan, disunahkan untuk menutup wajah jenazah selama proses memandikan. 10. Sebaiknya memakai alas tangan saat menyentuh aurat jenazah. 11. Saat dimandikan, jenazah sebaiknya dipangku oleh 3-4 orang. Hal itu dianggap lebih memuliakan jenazah daripada jenazah dimandikan di atas ranjang khusus. 12. Dalam melakukan seluruh proses memandikan jenazah, seperti menggosok, mengurut, menekan dan membersihkan jasad jenazah, sebaiknya dilakukan dengan pelan dan perlahan, serta lemah lembut. 13. Disunahkan untuk mewudukan jenazah, sebagaimana wudhu orang yang masih hidup. Dalam hal mewudukan jenazah, bisa dilakukan sebelum jenazah dimandikan, maupun setelah jenazah dimandikan, atau bisa juga dilakukan sebelum dan setelah jenazah dimandikan. 14. Jika keluar najis dari jenazah itu setelah dimandikan ataupun diwudukan, maka najis tersebut wajib dibuang dan dibersihkan, kemudian jenazah dimandikan dan diwudukan kembali. Tetapi jika najis tersebut keluar setelah jenazah berada di atas kafan, maka tidak perlu untuk mengulang memandikan jenazah, tetapi cukup dengan membuang dan membersihkan najisnya saja. Dan yang ke-15, memberikan wewangian sebaiknya dari bahan-bahan yang tidak mengandung alkohol. Wewangian dapat diberikan dengan menggunakan bahan alami maupun bahan sudah tersedia dalam bentuk produk. Sahabat budiman, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana bacaan niat dan doa dalam memandikan jenazah. Niat memandikan jenazah laki-laki adalah Nawaitul ghusla an hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat memandikan jenazah atau mayit laki-laki ini karena Allah Ta'ala. Sedangkan untuk jenazah perempuan, niat untuk memandikannya adalah Nawaitul ghusla an hadzihil mayyitati lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat mandikan untuk memenuhi kewajiban dari mayit perempuan ini karena Allah Ta'ala. Sahabat budiman, selanjutnya kita akan mempelajari bacaan saat menyiramkan air ke tubuh jenazah. Siraman pertama dengan cara mengguyurkan air sambil melafalkan doa, Ghufranaka ya Allah, ya Rabbana, wa ilaikal masir. Yang artinya, limpahkanlah ampunanmu ya Allah, wahai Tuhan kami, dan kepadamulah tempat kembali. Selanjutnya untuk siraman kedua, mengguyurkan air sembari membaca, Ghufranaka ya Rahman, ya Rabbana, wa ilaikal masyir. Artinya, limpahkanlah ampunanmu wahai Tuhan yang maha pengasih, wahai Tuhan kami, dan kepadamulah tempat kembali. Dan untuk siraman ketiga mengguyurkan air, sembari membaca, Ghufranaka ya Allah, ya Rabbana wa ilaikal masir, la ilaha illallah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, limpahkanlah ampunanmu ya Allah, wahai Tuhan kami, dan kepadamulah tempat kembali. Tiada Tuhan selain Allah,
Dialah satu-satunya, tiada sekutu baginya. Miliknya segala kerajaan dan segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Sahabat budiman, dalam memandikan jenazah, disyaratkan juga untuk mengistinjakan jenazah. Mengistinjakan jenazah berarti membersihkan kotoran berupa hadas yang ada dalam jasad jenazah. Adapun niat mengistinjakan jenazah adalah nawaitul istinja an hadzal mayyiti fardan lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat untuk mengistinjakan mayit atau jenazah ini fardo karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, seperti apa yang disampaikan sebelumnya, dalam memandikan jenazah juga disyaratkan untuk mewudukan jenazah. Adapun niat mewudukan jenazah adalah nawaitul wudu'a an hadzal mayyiti sunnatan lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat untuk mewudukan mayit atau jenazah ini sunnah karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, seperti juga yang dipersyaratkan sebelumnya, terdapat kondisi tertentu bagi jenazah yang disyaratkan untuk ditayamumkan. Dan untuk niat mentayamumkan jenazah adalah nawaitu tayammuma an hadzal mayyiti fardan lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat untuk mentayamumkan mayit atau jenazah ini karena Allah Ta'ala. Penting untuk diperhatikan bahwa dalam melafalkan niat, baik niat mengistinjakan jenazah, niat mewudukan jenazah, maupun niat mentayamumkan jenazah, bacaannya disesuaikan dengan jenazah yang kita mandikan. Apabila jenazahnya laki-laki, maka dalam berniat pengucapannya adalah hadzal mayyiti, artinya mayat laki-laki ini. Dan apabila jenazahnya perempuan, maka pengucapannya menjadi hadzihil mayyitati, yang berarti mayit atau jenazah perempuan ini. Sahabat budiman sekalian, selanjutnya kita beranjak pada pembahasan tentang cara mengkafani jenazah. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam bab mengkafani jenazah ini adalah peralatan dan bahan yang disiapkan, ketentuan kain kafan, serta doa dan bacaan dalam proses mengkafani jenazah. Untuk peralatan serta bahan yang perlu disiapkan dalam mengkafani jenazah antara lain, yang pertama kain kafan, kedua kapat secukupnya, yang ketiga kapur barus yang sudah dihaluskan, yang keempat wewangian yang tidak mengandung alkohol, dan yang kelima, sisir untuk merapikan rambut jenazah. Sementara itu, khusus untuk kain kafan, ada beberapa ketentuan yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, kain kafan berwarna putih tanpa jahitan. Yang kedua, ukuran kain kafan harus mampu membungkus seluruh badan jenazah. Yang ketiga, lebar kain kafan adalah 3 kali ukuran lebar jasad dari jenazah. Yang keempat, panjang kain kafan sama dengan ukuran panjang jenazah dan ditambah atau dilebihkan kurang lebih sepertiga dari panjang jasad jenazah tersebut. Sebagai contoh, jika panjang jenazah 180 cm, maka panjang kain kafan adalah 180 cm ditambah sepertiga atau 60 cm sehingga total panjang kain kafan adalah 240 cm. Yang kelima, ketentuan jumlah lembar kain kafan adalah 3 lembar bagi jenazah laki-laki yang terdiri dari bagian baju, sorban, dan pembungkus seluruh tubuhnya, termasuk pembungkus bagian kemaluan. Dan 5 lembar untuk jenazah perempuan yang terdiri dari bagian baju, pembungkus kepala atau kerudung, sarung, dan lembar lebar untuk membungkus seluruh tubuh, termasuk bagian kemaluan. Sahabat budiman sekalian, selanjutnya kita akan beralih pada doa dan bacaan saat proses mengkafani jenazah. Adapun doa saat menggunting atau merobek kain kafan adalah Allahumma ja'al libasahu libasal karim wa adkhilhu ya Allah al-jannata birahmatika ya arhamar rahimin. Yang terjemahannya, ya Allah, jadikanlah pakaiannya sebagai pakaian kemuliaan dan masukkanlah dia ke dalam surga dengan rahmat-Mu, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sementara itu, bacaan saat mengikat kain kafan yang terdiri dari 5 ikatan adalah pada ikatan pertama,
yaitu di bagian kaki membaca Subhanallah. Pada ikatan kedua, yaitu di bagian lutut membaca Walhamdulillah. Dan di ikatan ketiga, yaitu di bagian pinggang membaca Wala ilaha illallah. Untuk bagian keempat, yaitu pada bagian dada membaca Wallahu Akbar. Dan pada ikatan kelima, yang berada di atas bagian kepala, membaca Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat budiman, adapun tata cara mengkafani jenazah secara umum memiliki kesamaan, sekalipun ada beberapa hal tertentu yang sedikit berbeda. Akan tetapi, terhadap perbedaan tersebut, silakan menyesuaikan dengan kebiasaan pada masing-masing masyarakat, selama itu tidak melenceng dari akidah dan syariat. Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait adab dan tata cara mengkafani jenazah secara umum terdiri dari, yang pertama, tetap memperhatikan agar aurat jenazah tidak tersingkap. Yang kedua, diupayakan proses mengkafani jenazah dilakukan pada ruangan yang tertutup. Yang ketiga, siapkan lembaran-lembaran kain kafan yang lebar sebagai dasar untuk menutup seluruh jasad dari jenazah. Siapkan pula tali dari kain sebagai pengikat. Kemudian bagian baju dan sorban untuk laki-laki atau bagian sarung, baju, dan penutup kepala untuk perempuan dilapisi dengan kapas. Selanjutnya, letakkan jenazah secara telentang di atas susunan lembaran kafan dan sedekapkan tangannya sebagaimana sedekapnya orang saat melakukan sholat. Kemudian letakkan kapas yang telah diberi wangian pada bagian tubuh yang berongga, seperti mata, hidung, telinga, mulut, bagian kemaluan dan dubur. Tambahkan juga kapas pada bagian-bagian anggota sujud serta bagian tubuh jenazah yang terluka. Jangan lupa untuk membungkus dan mengikat bagian panggul dan kelamin jenazah. Tahap selanjutnya adalah memakaikan baju, sorban, dan penutup kepala. Kemudian mulai membungkus jenazah. Lapisan pertama dimulai dari sisi kiri, dilipat ke kanan. Lapisan selanjutnya seperti lapisan pertama atau diselang-seling, sehingga seluruh bagian tubuh jenazah terbungkus dengan sempurna. Setelah jenazah selesai terbungkus sempurna, barulah diikat sesuai dengan ketentuan untuk mengikatkan tali kafan pada jenazah. Sahabat budiman, selanjutnya kita masuk pada pembahasan tentang mensolatkan jenazah. Dalam hal ini, kita akan melihat lebih jauh tentang bagaimana keutamaan, hukum, serta ketentuan sholat jenazah. Keutamaan salat jenazah adalah bisa mendatangkan rahmat yang besar bagi yang melaksanakannya dan bagi jenazah yang disolati. Seperti diterangkan sebelumnya, salat jenazah hukumnya adalah fardu kifayah dan orang yang mensyalati jenazah sebaiknya adalah orang yang telah memenuhi syarat sah untuk salat. Adapun ketentuan dalam melaksanakan salat jenazah adalah posisi imam berdiri sejajar dengan kepala jenazah bagi jenazah laki-laki dan sejajar dengan dada bagi jenazah perempuan. Dan dianjurkan untuk memperbanyak jumlah saf dengan minimal 3 saf. Tata cara pelaksanaan salat jenazah adalah jenazah dibaringkan di depan imam dan salat tetap dilakukan dengan menghadap kiblat. Apabila salat dilakukan di luar ruangan, maka hendaklah melepas sandal atau sepatu dan digunakan sebagai pijakan atau alas kaki saat melaksanakan salat. Lalu melafazkan niat salat, yaitu usolli ala hajjal mayyiti arba takbiratin fardan kifayah lillahi ta'ala. Yang artinya, saya berniat melaksanakan salat jenazah dengan 4 kali takbir fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, pada takbir pertama, diwajibkan membaca surah Al-Fatihah. Takbir kedua, membaca shalawat Nabi, dan sebaik-baik salawat Nabi yang dibaca pada saat salat jenazah adalah sama seperti shalawat Nabi yang kita baca pada saat tahiyat terakhir di dalam salat. Takbir ketiga, membaca doa untuk jenazah, yaitu Allahumma firlahu, warhamhu, wa'afihi wa'fu'anhu, yang artinya, ya Allah, ampunilah dia, berilah rahmat dan kesejahteraan, berilah ia kemaafan, dan muliakanlah tempatnya.
Dan untuk takbir keempat, membaca doa sebagai berikut. Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftimna badahu waghfir lana walahu. Artinya, ya Allah, jangan kiranya Engkau halangi kami dari pahalanya, dan janganlah Engkau memberi kami fitnah sepeninggalnya, dan ampuni kami dan dia. Sahabat budiman, selanjutnya kita masuk pada pembahasan terakhir dalam penyelenggaraan jenazah, yaitu memakamkan atau menguburkan jenazah. Yang pertama yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan kubur untuk jenazah. Dalam hal ini sangat dianjurkan untuk menguburkan jenazah di tengah pekuburan orang muslim. Untuk liang kubur, terdapat ketentuan, yakni panjang yang diupayakan sepanjang jasad jenazah, kemudian ditambah kira-kira 1 jengkal. Dengan lebar 1 meter dan kedalaman kurang lebih setinggi orang dewasa. Saat proses pemakaman, mula-mula angkat jenazah dari keranda secara perlahan-lahan untuk diserahkan kepada orang-orang yang menerima di dalam liang kubur. Sebaiknya menutupi jenazah dan liang kubur dengan kainnya dibentangkan di atasnya. Bagi yang menyerahkan jenazah membaca doa, Allahumma ftah abwaabas samaa'i liruhi wa akrim nuzulahu wa wasilahu fi qabrihi. Artinya, ya Allah, bukakanlah pintu langit bagi kedatangan ruhnya, muliakanlah tempatnya, dan lapangkanlah baginya di dalam kubur. Dan bagi yang meletakkan jenazah di liang lahat, hendaklah membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Artinya, dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Sahabat budiman, saat meletakkan jenazah di liang lahat, maka jenazah diletakkan dalam posisi miring ke kanan dan menghadap kiblat. Dan untuk menjaga agar jenazah tetap miring, sebaiknya diganjal dengan tanah yang telah dibulatkan dan disiapkan sebelumnya. Tali pengikat kafan semuanya dilepas dan pipi jenazah menempel tanah. Setelah beberapa hal itu dilakukan, maka mulailah untuk menimbun kubur. Tanah untuk menimbun kubur sebaiknya diturunkan secara perlahan-lahan. Sahabat budiman sekalian, demikianlah rangkaian penyelenggaraan jenazah yang merupakan bagian dari ilmu fikih yang dianjurkan seluruh umat muslim. Sebagai umat yang terus berusaha istiqomah dengan ajaran Rasulullah, sudah selayaknya kita mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan syariat dan fikih dalam Islam, sehingga kita bisa mengamalkannya dan menjadi bagian dari ibadah kepada Allah, serta mengajarkannya kepada anak dan cucu untuk menjadi amal jariyah bagi kita. Semoga Allah senantiasa mengampuni kita dan memberikan nikmat berkah dan rahmat rezekinya kepada kita. Salam ramah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam, Kecamatan Wonosari.